Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu di part 5 buku hijau bab 1 ya. Nah, di bagian ini kita akan ngomongin tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang bank ya. Dalam buku ini yang dimaksud dengan pimpinan cabang adalah pemimpin pada suatu cabang bank syariah yang menganut model organisasi full branch atau melayani semua produk pembiayaan, dana dan jasa, serta bertanggung jawab dalam operasional cabang secara keseluruhan. Ya, maksudnya full branch berarti ini ya, ada yang produknya itu untuk nasabah yang tingkat tinggi atau mungkin tadi namanya apa, korporat ya, korporat. Kemudian yang kedua ada yang melayani produk-produknya itu untuk retail saja. Tapi kalau di buku ini mindsetnya seorang pimpinan adalah semuanya, bisa melayani yang retail ataupun melayani yang korporat gitu. Model organisasi termasuk dalam kategori desentralisasi. Jadi mandiri ya, otonomi sendiri si pemimpin cabangnya itu memimpin banknya itu. Kemudian pengertian tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu nomor 1513 PBI 2013 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 11.3 PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah, di mana kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas, di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Tanggung jawab pimpinan cabang bank secara umum adalah merencanakan, mengelola, mengoordinasi, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan pemasaran dalam kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, dan kantor kas untuk memastikan tercapainya target kinerja kantor cabang dan seluruh aktivitas kantor cabang telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Di sini berarti si pemimpin cabang bank itu secara umum merencanakan, mengelola, mengoordinasi, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional. Jadi paling tinggi ya pemimpin cabangnya itu. Makanya di buku hijau ini fokus untuk mencetak pemimpin cabang bank yang bagus. Makanya saya sertakan untuk dibahas dalam perkuliahan ya karena itu. Karena memang fungsinya yaitu membuat kita memahami bagaimana tugas dan tanggung jawab dalam pemimpin cabang bank syariah gitu. Nah, ini ada seorang pemimpin cabang memiliki tugas dan tanggung jawabnya apa ini? Kita akan coba bahas ya, satu persatu. Yang pertama, menyusun rencana anggaran dan rencana kerja operasional untuk keseluruhan kantor cabang dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan. Jadi sebelumnya ada rencananya dulu nih, nggak asal jalan gitu. Kita mau melayani produk apa, kita mau bikin produk apa, nah itu kita rencanakan dulu anggarannya apa, kita butuh dana dari mana, operasionalnya berapa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan pengawasan secara berkala terhadap fungsi operasional dan marketing kantor cabang pembantu dan kantor cabang, serta memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Oke. Melakukan kegiatan pengawasan secara berkala, jadi diawasi terus, jangan sampai ada lengah. Karena yang namanya fraud atau kecurangan itu tidak hanya terjadi oleh pemimpinnya saja, tapi bisa juga apa, pegawainya yang nakal nih dalam tanda kutip ya, menggelapkan uang dan lain sebagainya itu bisa ya. Kemudian yang ketiga, menyusun prosedur pelaksanaan kerja untuk kantor cabang sesuai dengan kebijakan dan peraturan perusahaan agar kegiatan operasional dapat berjalan teratur sesuai dengan kebijakan perusahaan. Maksudnya adalah di sini kantor cabang harus berpedoman pada kebijakan. Jadi jangan sampai keluar dari jalur ya. Teratur harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kan kita ingat tadi ya di awal-awal tadi saya jelaskan bahwa ada namanya highly regulated, lembaga yang sangat diatur ketat banget itu adalah bank ya. Jangan sampai ada fraud, jangan sampai krisis kepercayaan. Kalau coba dibayangkan masyarakat krisis kepercayaan kepada bank, ya kita pemerintah akan sulit untuk narik uang, narik peredaran uang misalnya, kan biasanya untuk mengatasi inflasi ditarik uangnya gitu ya, itu contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan analisis terhadap proses kerja yang ada dan memberikan rekomendasi peningkatan proses kerja di kantor cabang utama, pembantu maupun kantor kas agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, ini
memberikan ini ya, peningkatan proses kerja kan itu penting supaya kerjanya itu ya nggak segitu-segitu aja gitu, targetnya ditambah-tambah lagi kan. Kita ingat bahwa bank syariah itu harus capai laba, nggak boleh hanya menyimpan uang aja harus dikembalikan, nggak gitu ya, karena dia butuh operasional juga gitu, ada pegawai juga yang harus digaji dan lain sebagainya. Oke. Yang kelima adalah melakukan analisis terhadap kinerja pemberian pembiayaan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan bisnis pembiayaan dan memperbaiki proses pemberian pembiayaan untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet. Oke, jadi kalau nomor 5 ini lebih ke koordinasi ya, supaya ini proses pemberian pembiayaan itu benar gitu. Jadi kalau misalkan ini jangan sampai ada kredit macet nih, atau kalau di bank syariah namanya pembiayaan macet, bisnis sudah jalan lancar tapi kok nggak balik modalnya gitu. Nah itu dikoordinasi, misalnya ada namanya bagian marketing, dia juga memfollow up apakah usaha-usaha yang dibiayai oleh bank syariah ini berhasil atau enggak gitu. Nah itu nanti di follow up ya. Terus kemudian 6. Melakukan pemantauan terhadap pembiayaan macet dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah pembiayaan. Pasti ada yang macet, pasti ya. Nah itu bagaimana itu kita koordinasikan dengan orang-orang yang terkait gitu. Ada mungkin bagian dalam cabang yang bisa yang bisa diajak koordinasi untuk seperti ini ya, macet-macet seperti ini. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan cabang dan mengkoordinasikan perbaikannya untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat diserahkan tepat waktu. Jadi dievaluasi dulu nih, ada ya salah nggak, fraud atau curang nggak, ada penggelembungan nggak, ini benar apa nggak, dievaluasi semuanya. Yang ke-8, mengkoordinasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan, peraturan, dan prosedur kerja perusahaan kepada seluruh kantor cabang untuk memastikan pemahaman yang sama tentang kebijakan, peraturan, dan prosedur kerja. Ya, ini koordinasi yang bersama dengan yang sebelumnya tadi ya. Yang ke-9, melakukan analisis terhadap potensi ekonomi untuk kantor cabang utama dan berkoordinasi dengan manajer pemasaran, dengan kepala cabang pembantu untuk menyusun strategi pemasaran agar target yang ditetapkan tercapai. Targetnya apa tadi? Retail atau korporat gitu ya, dua-duanya bisa. Nah tapi produknya pasti beda, strateginya juga beda gitu, jadi harus disesuaikan strategi pemasarannya. Yang 10, memastikan kegiatan operasional kantor cabang telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Saya rasa cukup ya, paham ya. Mengoordinasi pelaksanaan audit internal di kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, dan kantor kas agar dapat berjalan dengan lancar. Lalu, melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai di kantor cabang guna peningkatan kualitas setiap fungsi yang ada, yaitu fungsi pemasaran, operasional, dan penunjang. Oke, ini yang ke-12 ini lebih ke peningkatan ini ya, pegawai ya, peningkatan skillnya, skill pegawai dalam ini misalnya operasional, pemasaran, dan lain sebagainya ya. Lalu kalau kita ngomongin pegawai, ya, pegawainya kan ditingkatkan nih. Lalu ukuran apa supaya kita tahu bahwa pegawai ini sudah bekerja dengan baik? Ya, ini ada namanya Key Performance Indicator atau KPI seorang pemimpin cabang. Target penjualan, baik dana maupun pembiayaan. Dana itu berarti apa? Penghimpunan. Kalau pembiayaan berarti penyaluran. Lalu yang kedua, target pendapatan. Targetnya apa? Tercapai apa enggak gitu. NRM, kemudian NRM-nya apa ya? Non-retail management kayaknya. Nanti coba saya cari ya, saya susulkan nanti. Denda BI, ada nggak dendanya? Biasanya kalau curang-curang gitu ya biasanya banyak ya. NPF, non-performing financing. Kalau di bank konvensional namanya non-performing loan. Artinya kredit macet dulu kalau di bank konvensional. Kalau di ini berarti pembiayaan macet. CER, cost efficiency ratio, rasio biaya terhadap efisiensi ini kreditnya atau pembiayaannya. Tingkat kepuasan nasabah antara number of account NOA nasabah baru, jumlah nasabah baru. Oke, nah itu untuk part 5 ya. Terima kasih sudah selesai ya bab satunya. Saya akan bacakan pertanyaan keaktifan di bab ini ya. Menurut kalian tugas dan tanggung jawab pemimpin bank syariah itu berat nggak sih? Ya, kalau berat kenapa, kalau ringan kenapa, atau sedang-sedang aja kenapa gitu. Ya, nanti tulis di bawah, di screenshot, simpan dulu screenshotnya. Nanti kalau sudah saya umumkan baru kirim ke saya. Oke. Kemudian untuk passwordnya saya bacakan ya.
Password digit kelima untuk kelompok 1 adalah 5, password digit kelima untuk kelompok 2 adalah 4, password digit kelima untuk kelompok 3 adalah 5, password digit kelima untuk kelompok 4 adalah 8, password digit kelima untuk kelompok 5 adalah 7, password digit kelima untuk kelompok 6 adalah 5, password digit kelima untuk kelompok 7 adalah 4, password digit ke-8 untuk kelompok password digit ke-5 untuk kelompok 8 adalah 6. Saya ulangi ya biar bersih ya. Password digit ke-5 untuk kelompok 1 adalah 5, password digit ke-5 untuk kelompok 2 adalah 4, password digit ke-5 untuk kelompok 3 adalah 5, password digit ke-5 untuk kelompok 4 adalah 8, password digit ke-5 untuk kelompok 5 adalah 7, password digit ke-5 untuk kelompok 6 adalah 5, password digit ke-5 untuk kelompok 7 adalah 4, password digit ke-5 untuk kelompok 8 adalah 6. Oke ya, nanti bisa diulangi lagi kalau saya salah. Nanti tolong ini dijadikan satu ya, dari part 1, 2, 3, 4, 5, jadikan satu, dikumpulkan, kirim bersamaan dengan screenshotnya. Tapi cara kirimnya beda. Kalau kemarin saya pakai WA, mungkin nanti hari yang ini beda ya, pakai apa nanti saya belum tahu. Silahkan teman-teman baca, dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa tanyakan ke saya. Terima kasih sudah mempelajari. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.